Kebayangkah kita setiap doa yang dipanjatkan oleh Allah, Allahumma ighfir ummat Muhammad, Allahumma ighfir ummat Muhammad, Allahumma ighfir ummat Muhammad. Kita yang buat dosa, Nabi yang meminta ampun kepada Allah. Kita yang ada di dalam hati, kebayang seandainya kita satu persatu hatinya terletak di dalam hati Nabi, wallahi haram neraka untuk kita. Dekati Nabi Muhammad, cari perhatian dengan Nabi. Andai saja kita seluruh ada di dalam hati Nabi Muhammad, maka akan senang di dunia dan akan senang di akhirat. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, kita sama-sama tidak pernah memandang Nabi dalam keadaan langsung. Lebih mulia ular yang memaksa ingin berjumpa dengan Nabi karena dia izin kepada Allah. Saat Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah berada di Jabal Nur, saat itu Rasulullah SAW ingin tertidur karena lelahnya Nabi. Ya Abu Bakar, izinkan aku tertidur di pahamu. Sebelum Nabi masuk ke dalam gua, semua lubang ditutupi. Semua lubang, khawatir ada binatang yang buas menyakiti Nabi Muhammad SAW. Jubah setelah habis, satu lubang yang tidak lagi tertutup. Saat Nabi masuk, Sayyidina Abu Bakar sudah duduk, ditutup oleh kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍahu. Tatkala Nabi dalam keadaan tertidur, mulai sengatan demi sengatan yang berbisa, di mana sengatan tersebut dari ular padang pasir yang sangat amat berbisa. Biru wajah Sayyidina Abu Bakar, mengeluarkan keringat, tetesan air mata terjatuh di pipi manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Terbangun Rasulullah, ya Abu Bakar, apakah engkau sakit? Beratnya kepalaku? Tidak ya Rasulullah, kakiku tersengat oleh bisa. Sepertinya ada ular ya Rasulullah. Coba halangi, angkat kakimu. Begitu diangkat terlihat hancur kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sampai di dalam riwayat tulang kaki Sayyidina Abu Bakar terlihat. Logika, ular sekali gigit jalan, tidak akan pernah berulang-ulang kali, tidak. Tapi ular tersebut menghancurkan daging daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍahu. Dengan mukjizat Nabi, diambil ludah Nabi, diseka daripada luka Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lalu ular ini keluar di hadapan Nabi SAW. Lalu Nabi mendengar. Saat itu Nabi tersenyum, ya Abu Bakar, ular ini tidak ada niat untuk menyakitiku. Dia izin kepada Allah, hanya ingin memandang wajahku. Ular jauh lebih mulia pandangan pernah memandang Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan kita yang merindukan Nabi? Ini acara seperti ini yang terus mengaitkan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada makhluk, tidak ada seorang yang dapat menolong kecuali Nabi SAW di dalam Maulid Ad-Diyaul Lami. Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musyafa', yang pertolongannya akan diterima dan akan ditolong oleh yang Maha Penolong. Saat kita berbondong-bondong di padang mahsyar, nabi-nabi lain tidak dapat. Nafsi, 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 nafsi. Dirimu sendiri, dirimu sendiri. Tidak ada yang bisa menahan illa Nabi SAW. Nabi cuma mengatakan, Analah, 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 aku yang dapat menolong kalian, aku yang dapat memberikan syafaat kepada kalian. Sehingga Nabi sujud kepada Allah, diangkat, wahai Muhammad kekasihku, angkat. Tidak lagi ada seorang hambaku yang sujud kepada aku di hari ini. Ya Rasul, ya Allah, umat sudah dalam keadaan tersiksa di padang mahsyar, hentikan siksaannya, tolong mereka. Seandainya mereka harus masuk ke dalam neraka, masukkan mereka ke dalam neraka. Harusnya mereka saat penimbangan amal diambil di penimbangan. Saat itu pun apa jawaban Allah? Ya Muhammad, jika engkau meminta tanpa sujud kepadaku, akan aku kabulkan permintaanmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, kita yang dinanti oleh Nabi, kita yang diharapkan oleh Nabi. Saat Nabi dalam keadaan sakratul maut, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril,
Aku masih ingin bersama dengan umatku. Aku tidak bisa jauh daripada umatku. Apa jaminannya untuk umatku di yaumil qiyamah? Ya Rasulullah, untukmu telah diciptakan 7 pintu syurga yang dibentangkan sebesar-besarnya. Terserah, bebas engkau ingin masuk dari mana. Bukan itu tujuanku. Apa jaminan umatku di yaumil qiyamah? Malaikat Jibril bertanya kepada Allah, ya Allah, Muhammad kekasihmu meminta apa jaminan untuk umatnya di yaumil qiyamah? Apa jawaban Allah? Jawaban Allah mengatakan, sampaikan kepada kekasihku Muhammad apa yang dia minta, Allah akan ridha. Aku tidak akan menghinakan umat Muhammad di yaumil qiyamah. Ini jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup kita sakitin hati Nabi, cukup. Cukup kita lalai kepada Allah, cukup. Malu kita di hadapan Nabi. Para orang-orang tua kita, para salafun as-salihun, yang mereka dengan bangga membawa amalan sedekahnya, membawa amalan zakatnya, diperiksa oleh Nabi. Nabi tersenyum dan mengatakan, hadza ummati ya Rabbi, ini adalah umatku. Bagaimana kita saat kita dipanggil oleh Allah dengan banyaknya pikulan-pikulan dosa di hadapan Allah, disaksikan oleh Nabi Muhammad, dibuka amalan, tidak ada amalan melainkan dosa. Jika dulu Nabi dilempari batu, Nabi dilempari kotoran, saat dimana Nabi menerima yang tidak enak, cacian dan makian, di akhir zaman seperti ini tidak segan umat Nabi melemparkan tumpukan dosa ke wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubna ilallah, tubna ilallah, tubna ilallah. Tobatlah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah. Tidakkah kalian ingin membalas daripada pekerjaan yang telah dilakukan oleh Nabi untuk menyelamatkan umat? Yang sunnah dikerjakan, yang wajib harus lebih dikerjakan. Kenalkan diri kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti acara inilah cara kita perkenalan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak pernah tiap kali doa, ya Allah jadikan kami umat Nabi Muhammad. Tapi saat kita terlahir dari rahim ibunda, pasti akan mendapatkan gelar ini, dia dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.